laut. Sebentar lagi kita akan menghadapi angkutan lebaran tahun 2025. Seperti apa sih kesiapan KSOP kelas 4 Kalianget? Dan sekarang saya tengah duduk bersama dengan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 4 Kalianget. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Via. Nah, ngomongin masalah anglep nih Bapak. Ya. Nah, seperti apa kesiapan dari KSOP kelas 4 Kalianget? Nah, ini dari KSOP Kalianget dalam menyambut angkutan lebaran ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan, termasuk armada kapalnya, termasuk sarana terminalnya, termasuk sandaran kapalnya, dan termasuk informasi terkait jadwal itu pun kita persiapkan semua. Luar biasa. Nah, bicara masalah armada nih Pak. Ya. Armada yang disiapkan untuk anglep ini gimana Pak? Jadi gini, kita lihat evaluasi tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini ada 10 kapal. Namun kapal yang melintasi Kalianget itu salah satunya ada kapal pengganti dari kapal inti dari kapal perintis, yaitu kapal yang notabene hanya dimuati 35 penumpang. Nah, kapal ini tahun 2025 tidak dipakai Mbak, karena sudah ada kapal yang baru, yaitu Sabuk Nusantara 74 yang bisa memuat penumpang 508 orang. Nah, kapal ini yang notabene bisa mengangkut lebih banyak penumpang itu di 2025 bisa berjalan. Ada berapa banyak total armada Pak nanti? Nah, total armadanya ada 11. Ada tambahan satu kapal Mbak. Jadi satu kapal ini kapal milik swasta, kapal Ekspres Bahari 8B yang melayari dari Kalianget, Sapudi, Raas sampai ke Jangkar. Nah, jadi ada 11 kapal pada tahun 2025 ini. Berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yang di tahun 2024 ada 10 kapal, sekarang di tahun 2025 menjadi 11 kapal. Betul. Luar biasa sekali. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan masalah fasilitas nih. Betul. Fasilitas seperti apa nih Pak yang disiapkan untuk anglep tahun ini? Jadi yang pertama terkait dermaga Mbak. Dermaga kami kurang lebih 109 meter, bisa disandari 2 kapal, baik kapal Ekspres Bahari ataupun ada kapal Sabuk Nusantara Mbak. Nah, dari sisi dermaga kita lihat fasilitas ada penunjang, yaitu baik boulder atau fendernya untuk sandaran kapal biar aman. Yang kedua, fasilitas terkait terminal penumpang. Dari terminal penumpang itu sendiri, apabila kita rasa untuk kenyamanan penumpang lebih laik lagi, yaitu kita tambahkan tenda Mbak. Kita tambahkan tenda di sisi luar biar penumpang lebih nyaman. Dari terminal penumpang itu sendiri ada toiletnya, ada musolahnya, ada tempat kesehatannya, dan yang paling penting lagi untuk mungkin ibu-ibu menyusui, kita siapkan fasilitas itu juga Mbak. Termasuk ada juga loket yang notabene untuk check-in para penumpang sebelum masuk ke terminal. Wah, jadi memang segala fasilitas sudah diperbaiki dan tentunya diberikan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para penumpang. Tapi nih Pak, ngomong-ngomong saya juga penasaran sih Pak, sebenarnya anglep itu dari tanggal berapa Pak biasanya? Iya, kalau tahun-tahun sebelumnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut itu mengagendakan masa angkutan lebaran itu dari tanggal H-15 sampai H+15. Namun pada tahun 2025 ini kami mendapat arahan bahwa pelaksanaan angkutan lebaran dihitung dari H-10, yaitu tanggal 21 Maret 2025 sampai H+10 pada tanggal 10 April 2025. Oke, tapi Pak di era-era sekarang nih Pak, hari-hari ini apakah sudah ada orang-orang yang balik gitu Pak? Betul, menurut pantauan kami mulai minggu lalu bahwa pada hari Rabu itu sudah ada masyarakat ataupun santri-santri yang sudah mulai pulang duluan ke pulau-pulau, baik itu Sapudi, Kangean maupun Sapeken. Ini melakukan mudik awal yang notabene dibantu juga oleh dari pemerintah daerah, biar mudiknya di awal, biar nggak ada kerumunan atau ada penumpukan di pelabuhan pada saat masa angkutan lebaran nanti. Jadi
Santri-santri sudah mulai berangsur-angsur mudik duluan, Mbak. Walah, Ya. ternyata memang sudah disiapkan sematang itu ya. Pak, ngomongin masalah program. Siap. Ada program mudik gratis gak, Pak? Betul, ini ada informasi dari pusat Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kita ada beberapa tujuan baik dari Kangean maupun ke Sapudi maupun ke Raas ataupun ke Jangkar, itu ada rencana mudik gratis, Mbak, yang notabene menggunakan kapal ekspres bahari. Namun jadwalnya masih menunggu rel dari pusat menginformasikan atau memfinalkan jadwalnya itu pada hari apa, tanggal berapa, akan kami informasikan ataupun sosialisasikan. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb sendiri. Dari minggu lalu yang menuju ke Pelabuhan Sapudi itu sudah digratiskan menggunakan kapal penyeberangan. Dan pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari ini, menggunakan kapal ekspres bahari tujuan Kangean. Ada tiket yang notabene di diskon oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb, di mana harga tiket yang seyogyanya di atas 200 ini hanya dibayar 148.000 oleh penumpang tersebut, dan diberi diskon oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb cuma 70.000 rupiah. Wah, Jadi ternyata memang inovasi yang dilakukan dari KSOP beserta dengan pemerintah daerah begitu luar biasa ya, Pak. Betul. Ya. Untuk kotanya sendiri, Pak? Ya, untuk kuota saat ini masih direkap oleh pemerintah daerah. Nanti tujuan Sapudi ada berapa, tujuan Raas ada berapa, tujuan Kangean ada berapa, nanti diinformasikan lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Wah, luar biasa. Tidak hanya dari fasilitas, tidak juga dari armada yang ditambah, tapi berbagai program disiapkan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb yang hendak anglep ke pulau masing-masing. Pak, harapannya nih apa di angkutan Lebaran tahun 2025 ini? Baiklah, ini yang paling penting, Mbak. Yang pertama adalah calon penumpang harus mengikuti arahan dari petugas yang ada di lapangan, karena semua itu dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan, keselamatan calon penumpang itu sendiri. Dan yang kedua, minta tolong kepada masyarakat untuk menjadwalkan mudik ke kampung halamannya atau ke pulau Sapudi ataupun Raas ataupun Kangean ini secara baik-baik, biar tidak ada penumpukan di pelabuhan, biar rencana mudiknya juga terselenggara dengan nyaman. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Semuanya pastikan kalian memfollow akun ini dan juga men-share akun ini agar tidak ketinggalan informasi dari KSOP kelas 4 Kaliangat. Saya Fianolita, tim SMRT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.